ikut YouTube. Puji Tuhan, ya kan, kesetiaan, ya. Kalau kita baca di Galatia 5 dikatakan buah roh, salah satu buah roh adalah kesetiaan, ya kan? Dan kan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, salah satunya kesetiaan. Dan kita tahu bahwa buah itu ada karena adanya kehidupan. Amin, saudara. Ya, ranting yang mati, ya kan, pohon yang kering tidak akan ada buah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang hidup. Di mana, haleluya, satu carang, kalau ada aliran kehidupan dari pokoknya, akan ada buah. Amin, saudara, haleluya. Jadi kita bisa tahu, haleluya, bahwa kesetiaan itu ada karena adanya kehidupan. Amin, saudara. Suami istri juga gitu ya. Kalau ada keintiman, akan ada anak. Ya kan? Kalau tidak ada keintiman, tidak ada anak. Jadi kita lihat di sini bahwa kesetiaan itu bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari diri kita, tapi karena adanya kehidupan. Ada sesuatu yang diterima oleh kita. Ya, dari situ timbul kesetiaan itu. Dan kalau kita mau menilai seseorang setia atau tidak, kita tidak bisa nilai seorang itu kalau kita tidak mengenal orang itu, kan? Saya nggak bisa menganggap seorang setia kalau saya tidak kenal orang itu. Untuk kita kenal seseorang, satu pribadi setia atau tidak, berarti untuk beberapa waktu kita sudah perhatikan orang itu ada satu konsistensi. Amin. Makanya kita bisa tahu, oh, orang itu setia. Kenapa? Karena pada satu waktu orang itu terus menunjukkan sesuatu yang konsisten. Makanya itulah kesetiaan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, gimana supaya haleluya? Buah haleluya, puji Tuhan. Hati saya damai sekali, saudara. Haleluya. Bagaimana saudara melihat Allah? Apakah saudara melihat dia setia? Atau saudara melihat kadang-kadang Allah tidak setia? Ya kan? Tapi baiklah kita jadikan firman-Nya sebagai patokan, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu roh. Yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus dalam roh dan kebenaran? Roh itu bicara mengenai hati kita. Haleluya, kita urusan sama Allah, sama Tuhan, itu kita harus urusan hati, bukan intelek. Nanti intelek kita akan dipengaruhin, ya kan? Tapi kalau kita menyembah dia harus melalui hati, tapi juga dalam kebenaran. Kenapa harus hati dan kebenaran? Karena di luar ini ada ilah dunia dan dia suka berdusta. Amin, saudara. Karena kalau bukan menurut kebenaran dia, kita nggak bisa kontak sama dia. Sama aja kalau saya ada nomor telepon, orang itu mau telepon saya, orang itu harus pakai nomor yang saya beri, kan? Ya kan, kalau misalnya orang itu bilang, saya nggak suka nomor ini, saya mau pakai nomor lain, nanti tidak nyambung. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kalau saya perhatikan ya, Allah itu tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap selama-lamanya. Ya kan? Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Allah itu tidak berubah-ubah. Manusia yang berubah-ubah. Respon manusia yang berubah-ubah. Ya kan? Tapi biarlah firman ini hari ini meneguhkan saudara bahwa kita bisa mengalami kesetiaan Allah. Kita bisa punya buah kesetiaan lebih lagi saat kita melihat dia yang sebenarnya. Bagaimana Allah bisa dipercaya. Dia terus-menerus sama, dia konsisten. Kita bisa terus-menerus mengandalkan dia. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara bisa berseru kepada Tuhan, ya kan? Tuhan, saya mau diselamatkan. Saya minta terbuka mata saya minta Tuhan Yesus supaya haleluya, saya bisa mau percaya, saya terima dia sebagai juru selamat dan saya diselamatkan. Amin. Untuk saudara yang belum bukan anak Tuhan, ya. Ya, tapi yang sudah, ingat saudara, ya kan? Haleluya, bahwa Allah itu selalu berbicara lebih dari sekali. Dia Allah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara.
Amin, saudara. Yesus sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan, utusan Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang menciptakan manusia. Dia yang ciptakan mulut kita. Kita bisa berbicara sama dia. Dia bisa berbicara sama kita. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Firman Tuhan mengatakan di Roma, ya kan, pasal 1, pasal 2, bagaimana orang yang tidak mengucap syukur, tidak muliakan dia, hatinya jadi gelap. Tapi yang bersyukur mau muliakan dia, bersyukur, ya kan, kita menjadi orang-orang yang tidak bodoh. Amin, hati kita tidak jadi bodoh. Kita bisa melihat, karena Allah itu hanya bisa, haleluya, kita kontak sama dia melalui roh dan kebenaran. Dia lebih besar dari intelek kita. Dia yang ciptakan kita. Itu sebabnya hati kita, ya kan, kebenarannya, ya kan, haleluya, waktu kita terima, kita bisa mempengaruhi intelek kita. Makanya Daniel, ya kan, kita, saudara tahu mengenai Daniel bagaimana dia lebih pandai dari yang lain. Kenapa? Karena Daniel percaya kepada Allah. Dia bersyukur, dia suka bersyukur sama Allah. Sehingga menjadikan dia lebih pandai. Intelek kita akan semakin pandai kalau kita mau terus mengandalkan dia. Amin, saudara. Haleluya. Tapi kita nggak bisa mau coba mengerti Allah dengan intelek kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, saudara, ya. Kita baca aja ya di 2 Timotius, ya. Bagaimana kesetiaan itu bisa lebih banyak lagi dalam diri kita, dalam hidup kita, ya. 2 Timotius dia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, kalau di sini dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi waktu di bahasa Inggrisnya dikatakan jika kita tidak percaya, Allah tetap setia. Jika kita tidak percaya, Allah tetap setia. Jadi percaya, waktu kita percaya sama dia, kita akan bisa setia seperti dia. Ya kan? Kenapa tidak ada kesetiaan? Karena tidak selalu percaya. Kalau kita terus percaya, akan ada buah kesetiaan. Kenapa? Karena kita sedang percaya pada satu pribadi yang konsisten. Allah itu konsisten. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Waktu kita beriman sama dia melalui kebenarannya yang konsisten, akan ada kesetiaan. Saudara tahu COVID kan? Ya kan? Waktu sebelum COVID, waktu selama COVID, sesudah COVID, apakah firman Tuhan berubah? Tetap sama kan? Ya kan, sebelum COVID, Tuhan sudah tahu, firman-Nya tetap ada, tidak berubah. Selama COVID, firman-Nya juga sama. Sesudah COVID, tetap sama. Yang kalau kita terus mengandalkan dia, ya kan, kita diluputkan dari apapun. Kenapa? Karena firman-Nya tidak berubah-ubah. Ya, saudara perhatikan, ya kan? Saudara perhatikan kalau saudara baca Kejadian pasal 17, ya kan, Kejadian pasal 18, atau dari awal waktu Allah memanggil Abram. Ya, waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham. Ya kan? Dan waktu itu Allah terus berbicara, dia sudah kasih janji, nanti kamu keturunannya begini. Nanti setelah itu, ya kan, sebelum pasal 17 juga, Allah berbicara lagi sama Abraham. Dia berbicara lagi, dan lagi, dia ulangin lagi. Allah tidak keberatan ulang-ulang. Kalau saudara perhatikan, Yesus sering ulang-ulang. Ya kan, dia sering ulang-ulang kasih tahu murid-muridnya. Ya kan, saya nih nanti akan disiksa. Setelah itu saya akan disalibkan. Tapi setelah 3 hari, aku akan bangkit. Yesus ulang terus. Ulang terus. Alkitab mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Jadi Yesus konsisten. Dia bicara terus yang sama. Saya ini adalah terang dunia. Amin, saudara. Saya, haleluya, saya terang dunia. Saya roti hidup. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus konsisten terus.
Habis ya, dan dia konsisten dalam apa yang dia lakukan. Alkitab mengatakan dia berkeliling dan berbuat baik dan menyelamatkan orang yang dikuasai iblis. Sekarang pun sama, saudara. Yesus konsisten. Amin, saudara. Dan semua Alkitab itu semuanya konsisten dan semuanya harmonis. Jadi kalau ada di antara saudara baca Alkitab, saudara merasa Tuhan tuh kok kayak bertolak belakang, berarti ada pengertian saudara yang masih belum lengkap. Karena kalau pengertian saudara lengkap, saudara akan makin mengerti bahwa Allah itu sangat konsisten. Satu-satunya di dunia ini yang tidak pernah berubah adalah light, cahaya. Ya kan, semua di dunia ini bisa berubah-ubah ya. Semuanya bisa berubah. Manusia pun ya, manusia itu bisa menjadi tua, ya kan, berubah dari bayi sampai jadi besar, terus jadi tua, ya kan, selesai. Semuanya berubah-ubah. Tapi hanya satu yang tidak pernah berubah, cahaya, light. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah terang. Allah itu tidak pernah berubah. Allah terus konsisten. Dari sejak dia menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia karena dia mengasihin. Amin, saudara. Dia mau berbagi kasihnya. Dia mau jadi kawan sekerja dengan manusia. Dan Allah tidak pernah berubah. Ya, manusia tidak mengerti. Ya, karena pengertian kita masih, waktu itu kita masih harus bertumbuh. Saya pernah bingung dulu, kenapa Nabi Nuh mabuk? Terus diajarinnya kenapa ada air, ada flood, itu banjir besar. Kalau orang bilang itu karena Allah marah, karena Allah benci manusia. Tidak, justru Allah berusaha menyelamatkan manusia karena ada iblis yang mencampur. Ya kan, malaikat yang sudah jatuh kawin mengawin dengan manusia, menghasilkan raksasa yang bukan manusia sepenuhnya. Nah, kalau semuanya DNA-nya sudah dikutak-atik, manusia tidak bisa diselamatkan. Semuanya habis. Tapi Allah konsisten. Allah adalah kasih dari mula. Itikat dia, motivasi dia menciptakan manusia. Karena dia mau mengasihi manusia. Karena dia ciptakan manusia segambar serupa dia. Amin, saudara. Dan Allah itu harmonis. Itu sebabnya dia nggak akan menghancurkan manusia. Karena manusia diciptakan seperti dia. Karena dia harmonis, dia tidak bertolak belakang. Dia tidak mungkin menghancurkan gambaran diri dia. Yang mau menghancurkan adalah iblis. Amin, saudara. Tapi selama berapa ribu tahun Allah konsisten. Dia terus bekerja. Sampai dia kirimkan nabi-nabinya. Amin. Dia bikin perjanjian hukum Taurat. Kenapa harus ada hukum Taurat? Karena kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada alasan untuk Allah mengutus Yesus. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada hukuman. Sedangkan manusia sudah jatuh. Dosa harus dihakimin. Itu sebabnya harus ada hukum Taurat. Sama aja sekarang. Di sini ada hukum. Kalau orang ngebut ditangkap. Ya kan? Itu sebabnya harus ada hukum Taurat supaya ya kan itu dihakimin, dosa itu, pelanggaran itu. Tapi itu dihakimin. Ingat, Allah konsisten. Tidak dihakimin di dalam diri kita, dihakimin di dalam Yesus. Waktu dia disalib, melalui penyalipan dia, sebelum proses itu juga dia sudah disiksa. Ya, dia sudah disakitin pakai mahkota duri, dia ditendang sampai tercabik-cabik, sampai penuh dengan darah. Ya kan? Tapi dia terus bertahan. Kenapa? Karena dia bilang, untuk itulah aku datang. Untuk menyerahkan nyawaku. Tidak ada seorang pun, Yesus bilang, yang mengambil nyawaku daripadaku. Aku yang memberikannya. Dan aku yang ambil kembali. Karena dia adalah anak Allah. Utusan Allah. Amin, saudara? Makanya setelah 3 hari, ya kan, waktu itu dia berganti tempat dengan kita. Dosa saudara dan saya sepenuhnya seumur hidup kita. Yang kita sadar, kita tidak sadar, dihakimin di dalam dia. Setelah itu dia terus bertahan. Kenapa? Supaya dia bukan hanya menjadi dosa, tapi dia juga menjadi kutuk. Galatia 3:13. Dia menjadi kutuk buat kita. Supaya, haleluya, kita yang percaya kepada dia, bukan hanya kita diampunin, bukan hanya kita dibenarkan, tapi juga kita ditebus dari kutuk hukum Taurat.
Karena kenapa kutuk hukum Taurat? Karena biarpun kita diampunin, kalau kita masih bisa salah lagi, jiwa kita, tubuh kita masih ada keinginan mau berdosa, ya ada saat jatuh lagi kalau tidak diperbaruin. Nah, itu akan kena kutuk terus tuh, tidak habis-habisnya. Dan kita tidak bisa hidup sepenuhnya melayani Dia, ya kan? Kalau kita terus-menerus sakit-sakitan, terus-menerus susah, terus-menerus kekurangan, tidak bisa, setengah mati. Itu sebabnya Dia menebus kita sepenuhnya. Karena penyebab kutukan ada, kemiskinan, sakit penyakit, ya kan, kebencian, perselisihan, penderitaan. Ya kan, penyebab itu adalah dosa. Tapi dosa itu sudah dibereskan oleh Yesus. Sekarang kita yang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita sudah, haleluya, menjadi ciptaan baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah dilepaskan dari kuasa iblis. Haleluya, kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Haleluya, sehingga kita bisa terus-menerus mengalami kemurahan Dia. Surga langit terbuka, kasih karunia-Nya tersedia buat kita. Firman Tuhan mengatakan anugerahnya di Mazmur pasal 5. Anugerahnya mengelilingi kita sebagai perisai. Kok bisa? Kita bikin apa? Karena waktu kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita berganti tempat dengan Dia. Sekarang apa yang Yesus layak, ya kan, kita bisa menerima. Karena Yesus, ya kan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan kita memilih Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita, ya kan, sehingga Dia menjadi kelayakan kita. Itu sebabnya, haleluya, kita terus menerus, ya kan, haleluya, bisa mengalami kemurahan Dia. Dan itu bukan karena kelayakan kita, tapi karena kelayakannya Yesus. Dan kalau kita terus melihat kepada penebusan Yesus yang konsisten, bagaimana Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, tapi Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Pembenaran kita. Kenapa dia bisa bangkit? Sekarang ini mau Paskah. Kenapa Yesus bangkit? Ya kan? Nah, anak Tuhan sebagian sekarang Tuhan lagi bukakannya. Sebagian taunya, oh puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Ya kan, karena Dia hidup, saya juga akan hidup. Nanti saya udah punya KTP surga, nanti di surga begini dan gitu. Tapi puji Tuhan, ya kan, itu bukan Injil yang sepenuhnya. Yang sepenuhnya ialah waktu kita di bumi juga ada kasih karunia-Nya. Ada kemurahan Tuhan yang tersedia buat kita. Kita nggak usah tunggu nanti di surga. Karena di surga nanti nggak ada iblis. Ya kan, kita nggak usah lagi urusan sama sakit penyakit, sama kebencian, sama kutukan. Sekarang kita perlu juga saat kita di bumi. Dan apa yang kita lakukan di bumi akan menentukan posisi kita nanti di surga. Amin. Karena dikatakan gitu. Dikatakan tadi kan kita baca di Timotius. Kalau kita bertekun, ya kan, kita akan memerintah dengan Dia. Anak-anak Tuhan yang bertekun. Kalau saudara dan saya mau bertekun, kita akan memerintah bersama Dia. Dan di sini dikatakan kalau kita percaya, ya kan, Dia setia. Dan kalau kita terus melihat Dia setia, kita akan ada buah kesetiaan. Kita jadi orang yang setia. Kita jadi orang yang bisa diandalkan. Ya kan, perkataan kita dengan perbuatan kita itu konsisten. Ya, beberapa orang kalau masih belum dewasa, perkataannya sama tindakannya tidak konsisten. Kenapa? Belum ada buah kesetiaan, tidak bisa diandalkan perkataannya. Amin. Kalau janji sama orang, kadang-kadang bilang mau jam sekian, dia terlambat atau bahkan tidak muncul. Kenapa begitu? Kalau itu terus-menerus terjadi, kenapa? Ya kan? Kenapa begitu? Kenapa tidak konsisten? Kita akan menganggap orang itu tidak setia. Kenapa? Karena tidak konsisten. Nah, bagaimana supaya konsisten? Ya kan? Kita perlu lihat Dia setia. Ya kan? Jadi kita lihat di sini saudara ya. Thank you Lord Jesus. Di haleluya. Thank you Lord Jesus. Di haleluya. Ibrani 11 ayat 11. Ya kan? Bagaimana kita bisa berbuah kesetiaan?
buah itu kita nggak bisa menghasilkan buah dari diri kita. Karena kita cuma carang. Amin, saudara. Buah itu ada karena ada sesuatu. Ya kan? Sesuatu dari unsur lain. Ya kan? Pohon itu carang kalau dia nggak tersambung sama pokoknya, dia nggak terima hidup. Ya kan? Dari pokoknya, carang tidak bisa berbuah. Seorang wanita juga kalau dia tidak terima benih dari seorang pria, tidak bisa mengandung. Sama juga kita disebut mempelai Kristus. Amin, saudara. Untuk kita bisa berbuah, kita perlu terima dulu dari Dia. Ya kan? Di sini kita lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan Sarah ya. Dengan Abraham dan Sarah. Saudara, orang suka sering ingat bagaimana Sarah pernah tertawa waktu dikasih tahu, waktu dia udah umur 90 tahun, kamu bakal punya anak. Dia pernah ketawa. Tapi ketahuilah saudara, sebelum Sarah ketawa, Abraham pernah ketawa loh. Waktu dikasih tahu, nanti nih, ya kan, dari Sarah, kamu akan ada keturunan. Dia pernah ketawa di hati dia loh. Jadi kita lihat di sini, Abraham itu imannya tidak sempurna. Kelakuan dia tidak selalu sempurna. Dia pernah berdusta, tidak jujur. Amin. Karena takut, tapi Abraham terus bertumbuh. Tidak masalah saudara dan saya tidak sempurna. Karena untuk itulah Yesus datang. Untuk jadi kesempurnaan kita. Dia adalah kesempurnaan kita. Yesus adalah kelayakan kita. Dia yang sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Makanya orang-orang waktu Yesus di bumi, orang-orang yang menerima dari dia kesembuhan, ya kan, sudah mati hidup lagi, ya kan, yang tidak ada tangannya bisa muncul, yang tidak ada biji matanya bisa ada, yang buta dari lahir bisa melihat. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sempurna kelakuannya. Orang-orang berdosa loh. Tapi kenapa bisa terima Yesus? Karena Allah memberikan Yesus sebagai kelayakan manusia. Waktu kita mau datang sama Yesus, siapapun mau datang sama Yesus, orang itu bisa terima apapun dari Allah. Karena Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Amin, saudara. Jadi kalau kita terus, ya kan, sebentar, saya tidak boleh buru-buru ya. Karena di sini katakan, ya kan, di Ibrani 11 ayat 11, karena iman, ya ini saya ngomong dari bahasa Inggrisnya aja ya. Dan oleh iman, bahkan Sarah yang telah, ya kan, yang telah sudah lewat umur, ya kan, yang sudah menopause, ya kan, karena bahasa sehari-harinya ya. Dia beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Untuk dia bisa hamil umur 90 yang secara kedokteran sudah menopause. Nggak mungkin. Sebelum itu dia sudah mandul. Jadi ada double 2 yang mustahil. Amin, saudara. Ya kan? Tapi kenapa dia dapat? Ya kan? Udah, sebab walaupun usianya sudah lewat, sudah menopause, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin, saudara. Kenapa dia ada kekuatan? Karena dia menganggap Allah setia. Karena sebelum itu, kenapa pernah Sarah menyuruh Abram, ya kan, suaminya, ya kan, udah kamu sama hambaku aja Hagar. Kenapa? Karena waktu itu Sarah kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini yang bikin aku nggak bisa punya anak loh. Ya kan, dia menuduh. Ya kan, apakah ada di antara saudara sekarang yang kecewa sama Tuhan? Mungkin ada di antara saudara yang pikir, Tuhan yang bikin suamiku mati, terus aku jadi janda. Tuhan yang bikin aku susah. Tuhan yang ambil nyawa anakku, ya kan, tiba-tiba sakit, meninggal, atau kecelakaan, saya nggak tahu. Atau Tuhan, itu bukan Tuhan. Amin, saudara. Itu bukan Tuhan. Kita bilang janganlah sesat. Amin. Setiap anugerah yang baik dan sempurna datang dari Dia. Yesus datang untuk memberikan hidupnya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Tapi kenapa Sarah bisa berubah? Saudara yang pernah kecewa sama Tuhan, puji Tuhan, hari ini kabar baik. Saudara nggak perlu kecewa lagi. Kenapa Sarah bisa anggap Tuhan setia? Berarti ada sesuatu kan? Karena kalau dia tidak, dari perubahan yang tadinya dia kecewa sama Tuhan, dia tuduh Tuhan yang menyebabkan dia jadi mandul. Karena banyak orang berpikir gini, Tuhan bisa bikin apa aja.
Tuhan itu punya sifat loh. Tuhan itu dibatasi oleh keadilan Dia, kebenaran Dia, dan kasih. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bukan dari kasih, yang murni. Dia adalah kudus. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak kudus. Jadi Allah memang bisa. Dia dibanding manusia kita tuh debu. Dia bisa bikin apa aja sesuai dengan apa? Kebenarannya Dia. Sesuai dengan sifatnya Dia, keadilan Dia. Di luar itu Dia nggak bisa seenaknya. Jadi kalau saudara dikasih mobil sama orang tua saudara, ya kan, terus saudara ditipu sama teman saudara, ya kan, terus setelah itu digadai, ya kan, surat-suratnya diambil, saudara ditipu, ya kan, sama seperti Adam dan Hawa ditipu sama iblis, yang tadinya semuanya ada, semuanya nggak setengah mati manusia seperti sekarang, tapi karena ditipu, sehingga iblis sempat jadi ilah dunia ini. Makanya kemudian manusia jadi susah, sana sudah kehilangan semuanya. Sama juga, saudara sudah kasih yang anak saudara mobil, terus dia gadaikan sama temennya, dia ditipu. Saya sebagai orang tua misalnya, atau saudara nggak bisa kan seenaknya ambil mobil itu kan. Saudara tanya, loh, kok kamu minta tolong orang sih? Kan aku udah kasih mobil. Ya kan? Oh, ini aku nggak ini gini. Loh, kenapa? Ya kan? Nah, saya sebagai orang tua atau saudara sebagai orang tua, kan nggak bisa seenak ya kan? Betul nggak? Kan itu namanya tidak sesuai. Itu tidak benar. Itu melanggar hukum. Allah tidak akan melanggar hukum. Dia mengasihi manusia, tapi Dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang akan melawan kebenarannya Dia. Allah itu harmonis. Ya kan? Haleluya. Sehingga kalau saya atau saudara mau menebus itu mobil, ya harus bayar. Betul kan? Harus bayar. Digade, oke, uangnya juga ditipu, ya kan? Jadi anak saudara sudah ditipu, dan kita sebagai orang tua kita harus bayar. Itu sebabnya Allah menebus kita, membayar dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena kita yang sudah dijarah, sempat manusia dijarah oleh iblis. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan pernah ada pikiran kalau kita mau mengalami, ya kan, mau melihat Dia yang sebenarnya, bahwa Allah itu setia, konsisten. Kita harus rela memperbarui pikiran kita bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah adalah kasih, Dia adalah adil, Dia tidak mungkin melakukan apapun yang bertolak belakang dengan kebenaran Dia. Karena kalau kita percaya dua hal ini, kita tidak akan konsisten, kita nggak akan jadi orang yang setia. Jadi kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita nggak percaya karena kita dengar sesuatu yang lain. Amin, saudara. Kita bisa nanti ada janji Tuhan yang nggak bisa digenapin. Kenapa? Karena kita ragu-ragu, karena iblis akan masuk bilang itu Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Sarah juga gitu. Sarah sempat tertipu. Dia tidak mengerti seperti kita sekarang bisa belajar Alkitab kan. Dulu kan belum ada Alkitab. Makanya Tuhan bicara lagi. Karena dulu belum ada Alkitab. Amin. Jadi Sarah tidak mengerti bahwa dari dulu pada mulanya itu ada Adam dan Hawa. Bagaimana otoritas itu Tuhan sudah kasih. Ya kan, seperti juga surat mobil, surat rumah sudah dikasih ke kita. Terus kita gade. Seperti gitu Adam dan Hawa juga begitu. Makanya hilang semua. Sarah tidak mengerti. Amin, saudara. Mungkin ada di antara saudara nggak mengerti. Saya juga dulu tidak langsung mengerti loh. Jadi bingung. Allah itu benar atau baik sih? Jahat atau baik sih? Orang jadi ada yang bingung. Karena tidak mengerti. Itu sebabnya kita bisa komunikasi sama Dia, saudara. Kita bisa komunikasi dengan Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang hidup. Kita bisa seperti Abraham, ya kan? Mungkin dia tidak mengerti, ya kan? Tidak mengerti seperti kita. Kita sekarang punya Alkitab beberapa terjemahan lagi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mereka dulu nggak ada fasilitas, tapi mereka tetap bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka bisa mengalami mujizat. Amin. Kenapa? Karena mereka terus bergaul sama Allah. Mereka mau terus datang sama Dia. Mereka mau terus dengar sama Dia. Amin. Dari bergaul itu terus sampai terutama yang terakhir,
Kenapa sampai merubah sikapnya Sarah yang sempat kecewa? Ya terakhir sebelum itu, ya kan sebelum ada Hagar, kan Abraham sempat meragukan sampai ada Hagar. Dia pernah tertawa dalam hati. Oh, waktu Tuhan bilang, nanti dari keturunanmu. Terus dia bilang, oh mungkin Ismail kali. Iya kan? Dia bilang, oh biarlah Ismail. Dia bilang, Tuhan bilang bukan Ismail. Dia sempat ketawa loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk sempurna. Dia memberikan Yesus sebagai sempurna. Tapi setelah itu Sarah, waktu dia melihat bagaimana setelah ada Ismail, ada Hagar, ya kan, ya Abraham mau lagi bergaul, Sarah juga tidak menentang, ya kan. Dia kemudian diberi nama baru Sarah. Tuhan bicara lagi. Jadi saya lihat Tuhan udah bicara, dia bicara lagi. Kenapa? Dia terus meneguhkan kita. Jadi kalau saudara masih belum mengerti, saudara masih bingung, masih kadang-kadang takut, datang terus sama dia. Melalui kebenarannya, melalui penebusan Yesus. Minta dia nyatakan. Dia akan menguatkan. Sama seperti Sarah. Sehingga akhirnya setelah dia terus mau datang lagi. Ya kan, mau dengar waktu waktu Abraham menyampaikan mungkin sekarang nama kamu bukan Sarah ya, nama kamu Sarah. Sarah mau terima kasih karunia Tuhan. Kalau saudara terus mau terima kasih karunia Tuhan, kita nggak bergantung sama pikiran kita bisa mengalami yang terbaik, dan kita akan melihat Dia sebagai Allah yang setia. Dan kita akan jadi orang yang setia. Kita akan jadi orang yang komitmen, yang konsisten, yang nggak pelintat-pelintut, yang tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena waktu kita terus percaya kepada Dia yang konsisten, Dia yang setia, itu akan terus-menerus memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian. Kesetiaan, akan ada buah kesetiaan. Kita jadi orang yang gak suka ikut-ikutan sama orang. Karena Tuhan tuh menjadi lebih nyata kepada kita secara pribadi. Dan kita akan lebih mengalami, saudara. Saya juga berikan contoh bagaimana mereka karena Abraham terus mau datang sama Tuhan, mau bergaul sampai disebut sebagai sahabat Allah. Ya walaupun dia udah salah, dia harusnya dihukum, ya kan, bukan dikuasai rasa terhukum kan, tapi dia percaya kepada kebaikannya Allah, bukan perbuatan baik dia ya. Itu sebabnya kasih karunia bekerja, terus Sarah juga, sehingga mereka mengalami terobosan menembus, ya kan, menembus apa yang secara sumber daya manusia tuh terbatas, ya kan. Saya juga pernah mengalami di mana waktu itu saya pernah ada sakit, ya kan, ini muka saya tuh banyak sekali jerawat sampai berdarah-darah. Bentar ya saudara ya. Berapa tahun yang lalu saudara, dan itu gatal, terus kalau udah gatal tuh harus digaruk-garuk, ya kan, sampai berdarah-darah, terus nggak bisa pakai bedak. Terus kalau pernah ada orang yang bilang, aduh kamu kasihan ya. Itu jadi tambah parah dibilangin gitu. Dan waktu itu saya tinggal di Tokyo, ya kan, Tokyo yang udah modern, tidak bisa sembuh. Walaupun sudah modern kan, Tokyo modern, kasih obat ini nggak pernah. Tapi waktu saya baca firman-Nya, percaya firman-Nya, saya tahu Dia yang menyelamatkan saya, mengasihi saya. Karena kalau Dia tidak mengasihi saya tidak bisa selamat. Jangan lupa kebaikan Dia. Jangan lupa saudara diselamatkan. Jangan lupa dosa saudara sudah diampunin. Amin. Itu akan menolong. Itu dasar yang kita nggak boleh geser. Sehingga sekali waktu saya dengar Tuhan menyembuhkan. Saya belajar dari hamba Tuhan ini yang mengalami mujizat, terobosan. Ya kan, dia tidak didoakan tapi dia percaya firman. Dia disembuhkan dari 2 penyakit yang tidak bisa sembuh. Saya juga belajar. Kemudian dia bilang, wah, oleh biru-birunya saya disembuhkan. Jadi satu hari, ya siang-siang bolong jam 3-an itu, saya ambil kaca, saya bilang, saya akan lihat diri saya sembuh seperti kata firman. Saya bayangkan nih di kaca, saya bayangkan lihat diri saya sembuh di dalam nama Yesus. Enggak lagi seperti ini penuh dengan luka-luka di wajah saya. Dan waktu saya bilang dalam nama Yesus, saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan saya sembuh. Saudara, apa yang terjadi? Saya merasa seperti ada 2 tangan yang mau mencekik saya. Seperti ada tangan yang mencekik saya. Oh ternyata itu penyakit karena roh jahat. Makanya tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Nggak ada dokter yang biasanya dokter tuh urusan sama fisik ya, bukan sama roh.
Jadi dokter nggak bisa ngusir-ngusir mereka, tidak tahu. Mereka cuma tahu dari luar. Tapi waktu saya berdiri atas firman, karena dia setia, saya percaya. Amin. Kita sudah diampunin, kita sudah dilayakkan karena Yesus. Kita berhak disembuhkan. Kita berhak selalu dibantu sama Allah karena Yesus. Saudara, itu kemudian saya tetap lawan. Enggak, saya bilang, saya percaya saya sudah disembuhkan. Saya lihat diri saya sembuh. Saya menolak untuk tunduk sama dustanya iblis. Amin, saudara. Saya percaya Yesus sudah tanggung penyakit dan dosa dan penyakit saya. Itu semua kemudian pergi karena iblis tidak ada pilihan. Iblis itu sudah kalah. Kalau kita berdiri, dia harus mundur, saudara. Makanya nggak perlu putus asa. Allah setia. Saudara tidak akan dicobai melampaui kekuatan saudara. Dia setia. Kita bisa setia terus, kita terus bisa percaya. Jadi apa yang terjadi setelah itu, mulai berangsur-angsur apa? Kulit saya sembuh. Tidak pernah ada lagi muncul. Saya bisa normal, biasa aja, bisa pakai bedak untuk melindungi matahari. Yang tadinya tidak bisa, saudara. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Banyak hal yang saya udah pernah alami. Nah, itu bukan patokan ya, karena haleluya. Tapi kita percaya kalau sesuai firman-Nya, itu benar. Amin, saudara. Yesus Kristus tetap sama hari kemarin, hari ini, dan selamanya. Saudara terus percaya sama Dia yang setia. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Saudara akan menjadi orang yang setia. Saudara akan lebih lagi bertekun. Ya kan? Ya, nah saudara yang belum mengerti, yang kadang-kadang masih ragu-ragu, ini Tuhan apa bukan ya? Saudara bisa berdoa roh hikmat dan roh wahyu. Tuhan, Efesus 1 ayat 17-19, Tuhan buka mata saya, terangi mata saya, supaya saya lebih mengenal Engkau dengan benar. Bantu saya kenal Engkau dengan benar. Saya pernah berseru sama Tuhan begitu. Karena saya melihat ke langit. Karena waktu saya umur 22 ya. Itu 41 tahun lalu. Ya kan, saya bilang, Tuhan, kebenaran itu apa? Saya nggak mau masuk neraka loh. Saya jujur, Tuhan bisa lihat kita kan. Saya jujur aja, saya nggak mau masuk neraka loh. Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita mau benar-benar, ya kan, apalagi sudah jadi anak Allah. Amin, saudara. Saudara bisa doakan Tuhan, terangi mata hatiku, terangi aku, supaya aku mengenal Engkau dengan benar lebih lagi. Amin, saudara. Sehingga kita melihat Dia konsisten. Kalau kita belum melihat Dia konsisten, berarti ada pengenalan kita yang belum lengkap. Kita bisa minta Dia terangin, bergaul sama Dia melalui kebenarannya, seperti Abraham. Abraham terus bertumbuh. Dia tidak dipermalukan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepada kebenarannya Yesus tidak akan dipermalukan, saudara. Itu Roma 9 ayat 33. Konteksnya adalah dibenarkan karena iman versus ya kan, lawannya mau dibenarkan karena perbuatan. Yang mau terus-menerus dibenarkan karena amalnya sendiri, perbuatannya sendiri, jeripayahnya sendiri. Itu Yesus menjadi batu sandungan. Termasuk siapapun, orang Israel, orang Kristen, orang bukan, ya kan? Kalau mau terus-menerus dibenarkan amal sendiri, Yesus jadi batu sandungan. Tapi kalau siapa yang mau percaya, termasuk kita anak Tuhan, kita perlu terus-menerus percaya Yesus kebenaran kita. Renungkan bagaimana dulu Yesus di bumi, ya kan, memberkati orang berdosa loh. Apalagi kita sekarang. Kenapa? Karena Yesus diberikan sebagai kelayakan manusia. Bukan untuk menuntut, memberikan hidup. Jadi waktu orang-orang datang sama Yesus, mau dengar Yesus, mereka menerima hidupnya Tuhan melalui Yesus. Makanya mengalami kesembuhan, keutuhan, luar biasa kan? Dari sejak lahir nggak punya mata loh. Bisa punya mata. Ya kan, sudah mati. Ya kan, hidup lagi. Kenapa? Karena untuk itulah Yesus datang. Makanya di dalam nama Yesus kita mau perjamuan. Saya juga berdoa buat saudara yang sedang butuh sesuatu. Di dalam nama Yesus, Yesus kelayakan saudara. Terima dari Allah. Karena saudara sudah dilayakan. Itu sesuai firman-Nya. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Kita selamanya sudah dilayakan. Sebagai manusia yang banyak kekurangan. Ya kan? Roh kita sudah lahir baru. Tapi jiwa kita, pikiran kita, emosi, ya kan, kemauan kita, tubuh kita banyak kebutuhan. Dan Yesus
adalah perantara di mana saudara bisa terima apapun. Hari ini saudara apa? Mungkin anak saudara, mungkin kesehatan, mungkin keuangan, mungkin perkawinan. Haleluya, di dalam nama Yesus saya sepakat dengan saudara, di dalam nama Yesus saudara terima, di dalam nama Yesus terima solusi yang dari Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan kalau kita percaya Yesus sebagai kebenaran kita, kita tidak akan dipermalukan. Saudara terima kesembuhan, jamahan Dia, saudara disembuhkan dari penyakit, bahkan penyakit yang tidak bisa sembuh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara terima, saudara percaya oleh bilu-bilu Yesus, saudara disembuhkan. Yesus sudah jadi dosa, sudah jadi kutuk buat saudara. Saudara terima kesembuhan Dia di dalam nama Yesus. Kalau saudara sering gelisah, sering takut, saudara terima Dia sebagai damai sejahtera saudara di dalam nama Yesus. Keuangan saudara, saya sepakat dengan firman Tuhan, segala kebutuhan saudara dipenuhi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara, Tuhan beri kemurahan supaya juga hutang saudara cepat selesai di dalam nama Yesus. Tuhan kasih ide, Tuhan kasih jalan keluar di dalam nama Yesus. Haleluya, berkatnya menjadikan saudara kaya. Saudara, haleluya, saudara tidak usah pakai kekuatan sendiri. Berkatnya menjadikan saudara kaya. Saudara hidup buat Dia, melayani Dia. Bukan gak perlu melayani mamon. Di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan dicurahkan atas saudara, atas keluarga saudara, atas seluruh bagian hidup saudara. Saudara semakin sehat, semakin tenang, semakin sukacita. Saudara dipulihkan, anak-anakmu diselamatkan, dipulihkan. Hubungan saudara dengan anakmu, dengan keluargamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Perkawinanmu dipulihkan, seluruh aspek hidupmu, pelayananmu dipulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang sudah dicuri oleh iblis itu dikembalikan kepada saudara berkali-kali lipat. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran saudara, kelayakan saudara. Allah mengasihi saudara. Allah adalah Bapa saudara. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus, Allah mengasihi saudara. Di dalam nama Yesus. Mari kita sekarang perjamuan kudus saudara. Haleluya, Tuhan Yesus firman mengatakan untuk kami sering ingat Engkau. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau kami hidup dengan kesadaran. Engkaulah kelayakan kami. Karena Engkau, kami bisa menghampiri tahta kasih karunia. Bahkan lebih daripada Abraham, karena kami sudah menjadi anak Allah karena Engkau. Setiap saat, haleluya, Allah bisa menerima kami, bahkan rohnya, roh Allah sudah ada di dalam diri kami. Allah sudah dekat dengan kami. Kami hanya perlu ingat, walaupun haleluya, walaupun ada roh Allah, kami gak usah takut untuk menghampiri Allah, karena Engkaulah kelayakan kami. Karena tubuhmu ini sudah dihancurkan untuk kami. Engkau sudah menjadi dosa untuk kami. Engkau sudah ditinggalkan Allah untuk kami. Sehingga kami selamanya tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau sudah dipermalukan. Sehingga kami selamanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dikecewakan. Walau kami sudah salah, kami tidak layak. Tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus. Kami dipulihkan luar biasa. Haleluya. Kami tidak akan dipermalukan. Haleluya. Karena Engkau anak cucu kami perkasa di bumi. Mereka mau hidup memuliakan Engkau. Karena Engkau kami hidup memuliakan Engkau. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah tubuh kami. Setiap organ tubuh kami. Firman mengatakan Engkau menguatkan tulang kami. Kami seperti taman yang diairi dengan baik. Engkaulah pemelihara hidup kami. Engkau gembala kami. Terima kasih Engkau hikmat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak usah bingung. Untuk kami ingat Engkau hikmat kami. Haleluya. Sehingga kami boleh datang kepadamu. Haleluya. Dan kami boleh terima solusi. Kami boleh diterangin. Haleluya. Kami boleh terima jalan keluar. Kami boleh mengalami restorasi dan peningkatan. Kami lebih pandai daripada si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau selamanya. Haleluya. Kami boleh hidup. Haleluya, penuh pengharapan. Haleluya, di dalam kasih. Kami terus, haleluya, dikasihin dan kami bisa mengasihin. Kami bisa setia karena Engkau telah setia. Selesaikan perlombaan iman-Mu untuk kami. Terima kasih Engkau selesaikan tugas Bapa untuk kami. Kami bisa setia karena Engkau lebih dulu setia kepada kami dan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Haleluya.
Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dengan cara yang sama ia mengambil cawan Tuhan Yesus dan mengatakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Tuhan Yesus bilang, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memperingati Engkau. Bukan kesalahan kami, bukan dosa kami, tapi Engkau. Kami mau bersyukur, kami percaya Engkau sudah bangkit bagi pemberanan kami. Kami bersyukur bahwa di dalam darah-Mu ada kehidupan. Biarlah Engkau terus menghidupkan kami terus dihidupkan oleh hidup-Mu. Zoe, supranatural, penuh kuasa. Kami terus-menerus dilindungi oleh darah-Mu dari orang-orang yang jahat, dari siapapun yang bukan utusan dari Allah, yang bukan bagian dari rancangan-Mu. Engkau pisahkan kami dari komitmen keterlibatan, dari segala sesuatu yang bukan rancangan-Mu, yang bukan bagian dari kehendak-Mu. Engkau pisahkan kami. Tapi kami percaya karena darah-Mu kami ada anugerah Allah mengelilingi kami sebagai perisai. Surga, langit terbuka. Allah terus mencurahkan kemurahannya, kasih karunia-Nya untuk kami. Sehingga kami terus boleh berjalan. Engkau menyebabkan kami terus-menerus berada tempat yang tepat pada saat yang tepat. Kami bisa terus berjalan di dalam, haleluya, hikmat-Mu, terang-Mu. Haleluya, jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berada tempat yang tepat pada saat yang tepat. Wow, thank you Jesus. Dan Kau menyebabkan, haleluya, janji-Mu digenapin. Haleluya, Kau menyebabkan apapun yang kami butuhkan datang kepada kami. Engkau bekerja dalam diri kami sehingga kami terus bisa memprioritaskan kerajaan-Mu, memprioritaskan hubungan kami dengan Engkau. Dan hal-hal baik terus datang dan menangkap kami. Berkat-berkat Tuhan datang dan menangkap kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami. Haleluya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang setia. Kami menjadi orang-orang yang bertekun. Engkau menjadikan kami berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kesetiaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kami terima darah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana Yesus sudah menembus hal-hal yang mustahil, saudara juga bisa mengalami hal-hal yang mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi saudara yang terus percaya kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.